Bab 1. Semua keluarga bahagia serupa satu sama lain, setiap keluarga tidak bahagia dengan caranya sendiri. Rumah tangga Oblonsky berada dalam kekacauan. Sang istri telah mengetahui perselingkuhan suaminya dengan pengasuh anak berkebangsaan Prancis yang dulu bekerja di rumah mereka dan memberitahu suaminya bahwa ia tidak bisa terus tinggal di rumah yang sama dengannya. Keadaan ini telah berlangsung selama 3 hari sekarang, dan hal ini sangat dirasakan tidak hanya oleh pasangan itu sendiri tetapi juga oleh semua anggota keluarga dan para pelayan. Semua anggota keluarga dan para pelayan merasa bahwa tidak ada gunanya mereka tinggal bersama dan bahwa para pelancong yang kebetulan bertemu di penginapan manapun memiliki lebih banyak kesamaan daripada mereka, para anggota keluarga Oblonsky dan para pelayan. Sang istri tidak mau keluar dari kamarnya, dan sang suami tidak tinggal di rumah selama 3 hari. Anak-anak berlari ke sana kemari di rumah seperti jiwa yang tersesat. Pengasuh berkebangsaan Inggris bertengkar dengan pengurus rumah tangga dan menulis surat kepada temannya meminta untuk mencarikan posisi baru. Juru masak telah meninggalkan rumah sehari sebelumnya. Saat makan siang, pelayan dapur dan kusir telah mengajukan pengunduran diri. 3 hari setelah pertengkaran, Pangeran Stepan Arkadievich Oblonsky, atau Stiva, sebagaimana ia dipanggil di kalangan masyarakat, terbangun pada jam biasanya, yaitu pukul 8 pagi, bukan di kamar tidur istrinya tetapi di ruang kerjanya, di atas sofa Maroko. Dia menggulingkan tubuhnya yang gemuk dan dimanjakan di atas par, seolah-olah berharap bisa kembali tidur panjang, sambil memeluk bantal erat-erat dan menekannya ke pipinya, tetapi kemudian dia melompat, duduk di sofa, dan membuka matanya. Ah ya, bagaimana itu terjadi, pikirnya, mencoba mengingat mimpinya. Ah ya, bagaimana itu terjadi? Ya. Alabin mengadakan makan malam di Darmstadt, tidak, bukan Darmstadt, sesuatu yang Amerika. Ya, tetapi kemudian Darmstadt ada di Amerika. Ya, Alabin mengadakan makan malam di atas meja kaca, ya, dan meja-meja itu menyanyikan Il mio tesoro, tidak, bukan Il mio tesoro, sesuatu yang lebih baik lagi, dan ada kendi-kendi kecil, dan mereka juga perempuan, ingatnya. Mata Stepan Arkadievich berbinar, dan ia termenung, tersenyum. Ya, itu bagus, sangat bagus. Dan ada begitu banyak hal indah lainnya, bahkan saat terjaga kamu tidak bisa mengungkapkan semuanya dengan kata-kata dan ide. Menyadari adanya celah cahaya yang masuk di samping salah satu tirai, ia dengan riang mengayunkan kakinya dari sofa dan meraba-raba dengan kakinya mencari sandal yang disulam istrinya pada kulit Maroko emas. Hadiah ulang tahun lalu, dan dari kebiasaan lama selama 9 tahun, sambil tetap duduk, ia meraih tempat di mana jubahnya tergantung di kamar tidur. Hanya kemudian dia tiba-tiba ingat bagaimana dan mengapa dia tidur bukan di kamar tidur istrinya melainkan di ruang kerjanya. Senyumannya lenyap dari wajahnya, dan dahinya berkerut. Oh, ia mengerang, mengingat semua yang telah terjadi. Pikirannya kembali memanggil setiap detail dari pertengkaran dengan istrinya, keputusasaan penuh dari posisinya, dan yang paling menyakitkan dari semua itu, rasa bersalahnya sendiri. Tidak, dia tidak akan pernah memaafkanku. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa semuanya adalah kesalahanku, semuanya salahku, namun aku tidak bersalah. Itulah seluruh tragedinya, pikirnya. Dia merintih dalam keputusasaan saat dia mengingat kesan-kesan dari pertengkaran ini yang paling sulit ditanggung. Yang paling tidak menyenangkan adalah saat pertama ketika, kembali dari teater, ceria dan puas, membawa pir besar untuk istrinya, dia tidak menemukan istrinya di ruang tamu, dengan terkejut, dia juga tidak menemukannya di ruang duduknya, tetapi akhirnya melihatnya di kamar tidur memegang catatan sialan itu, yang mengungkapkan semuanya. Dia, Dolly, di matanya seorang wanita yang cerewet, rewel, dan jauh dari cerdas, duduk diam, memegang catatan itu, dan memberinya pandangan ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan. Apa ini? Ini, tanyanya, sambil menunjuk catatan itu. Dan pada intan itu, seperti yang sering terjadi, yang paling menyakitkan bagi Stepan Arkadievich bukanlah peristiwa itu sendiri tetapi bagaimana dia menanggapi kata-kata istrinya. Pada saat itu sesuatu terjadi padanya yang cenderung terjadi pada orang-orang yang tertangkap basah dalam sesuatu yang sangat memalukan. Dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan wajahnya untuk posisi di mana dia sekarang berdiri di depan istrinya setelah penemuan kesalahannya. Alih-alih tersinggung, menyangkal, membenarkan diri, memohon maaf, bahkan berpura-pura acuh tak acuh, apapun akan lebih baik daripada apa yang dia lakukan, wajahnya,
Secara tidak sengaja, refleks otak, pikir Stepan Arkadievich, yang menyukai fisiologi, tiba-tiba, dan secara tidak sengaja, tersenyum ramah seperti biasanya, dan karenanya bodoh. Senyum bodoh itu tidak bisa dia maafkan dari dirinya sendiri. Ketika melihat senyuman ini, Dolly bergidik, seolah-olah dari rasa sakit fisik, dan dengan temperamennya yang khas, meluapkan kata-kata kasar dan lari dari kamar. Dia menolak untuk melihat suaminya sejak itu. Senyuman bodohku itulah yang harus disalahkan untuk semuanya, pikir Stepan Arkadievich. Apa yang harus aku lakukan, ya? Apa yang harus aku lakukan, gumamnya sendiri dalam keputusasaan, tetapi tidak menemukan jawaban. Bab 2. Stepan Arkadievich selalu jujur dengan dirinya sendiri. Dia tidak mampu berbohong, meyakinkan dirinya bahwa dia menyesali perbuatannya. Dia tidak bisa sekarang menyesali bahwa dia, seorang pria tampan dan penuh cinta berusia 34 tahun, tidak jatuh cinta pada istrinya, ibu dari 5 anak yang masih hidup dan 2 yang sudah meninggal, yang hanya setahun lebih muda darinya. Dia hanya menyesal bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menyembunyikan fakta ini dari istrinya. Meskipun begitu, dia menyadari sepenuhnya keseriusan posisinya dan merasa kasihan pada istrinya, anak-anaknya, dan dirinya sendiri. Mungkin dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menyembunyikan dosanya dari istrinya jika dia memperkirakan berita ini akan mempengaruhinya dengan cara ini. Jelas dia tidak pernah memikirkan masalah ini dengan mendalam, tetapi dia secara samar-samar membayangkan bahwa istrinya sudah lama curiga bahwa dia tidak setia padanya dan bahwa dia hanya pura-pura tidak tahu. Bahkan sepertinya baginya bahwa dia, seorang wanita yang lelah, menua, tidak lagi cantik yang sama sekali tidak luar biasa, ibu yang hanya baik hati bagi keluarganya, seharusnya membiarkannya, hanya karena rasa keadilan. Ternyata justru sebaliknya. Oh, ini mengerikan. Oh, Tuhan. Sangat mengerikan. Stepan Arkadievich mengulangi berkali-kali pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa memikirkan obatnya. Dan betapa baiknya semuanya sebelum ini, betapa baiknya kita hidup. Dia bahagia dan puas dengan anak-anak, dan aku tidak pernah mengganggu sedikit pun. Aku membiarkannya mengatur anak-anak dan rumah tangga sesuai keinginannya. Benar, tidak baik bahwa dia pernah menjadi pengasuh di rumah kami. Tidak baik sama sekali. Ada sesuatu yang umum, bahkan vulgar, tentang mencintai pengasuh sendiri. Tapi pengasuh macam apa? Dia dengan antusias mengingat mata hitam nakal Mademoiselle Rowland dan senyumnya. Memang benar, meskipun, selama dia di rumah kami, aku tidak pernah mengambil kebebasan apapun. Yang paling buruk, dia sudah. Anda akan berpikir semuanya sengaja. Oh Tuhan, oh Tuhan. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban selain jawaban umum yang ditawarkan hidup untuk semua masalah yang paling rumit dan tidak bisa dipecahkan. Jawaban itu adalah bahwa seseorang harus hidup untuk, yaitu, kehilangan dirinya dalam tuntutan hari ini. Dia tidak bisa kehilangan dirinya dalam tidur sekarang, atau setidaknya tidak sampai malam, dan dia tidak bisa kembali ke musik yang dinyanyikan oleh wanita-wanita decanter, akibatnya, dia harus kehilangan dirinya dalam mimpi kehidupan. Lalu kita akan lihat, kata Stepan Arkadievich pada dirinya sendiri, dan bangkit. Dia mengenakan jubah rumah abu-abunya dengan lapisan sutra biru dan mengikat jumbai-jumbai dalam satu simpul, mengisi dadanya yang lebar dengan udara. Kakinya yang mengarah keluar membawa tubuhnya yang gemuk dengan mudah dan percaya diri seperti biasa ke jendela, dia menaikkan tirai dan membunyikan bel dengan keras. Pada deringnya, teman lamanya dan pelayan Matvei masuk, membawa pakaian, sepatu bot, dan telegram. Tukang cukur mengikuti Matvei dengan alat cukurnya. Ada surat dari kantor, tanya Stepan Arkadievich, mengambil telegram dan duduk di depan cermin. Di meja, jawab Matvei, memandang tuannya dengan penuh perhatian, dan setelah jeda singkat, menambahkan dengan senyum licik, mereka datang dari pemilik kandang. Stepan Arkadievich tidak menjawab, hanya melirik Matvei di cermin, tetapi dari pandangan di mana mata mereka bertemu di cermin, jelas betapa baiknya mereka saling memahami. Pandangan Stepan Arkadievich seolah bertanya, mengapa kamu mengatakan ini? Bukankah kamu tahu? Matvei memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya, menarik satu kaki ke samping, dan memandang tuannya dengan diam-diam dan baik hati, sambil tersenyum sedikit. Aku menyuruh mereka datang hari Minggu ini dan tidak mengganggu Anda atau diri mereka sendiri tanpa alasan sebelumnya. Itu adalah pernyataan yang jelas telah dia persiapkan sebelumnya.
Stepan Arkadievich menyadari bahwa Matvei mencoba bercanda dan menarik perhatian. Merobek telegram, dia membacanya, mencoba menyusun kata-kata yang biasanya kacau, dan wajahnya cerah. Matvei, saudara perempuanku Anna Arkadievna akan datang besok, katanya, sejenak menghentikan tangan gemuk tukang cukur, yang telah membersihkan jalan setapak merah muda di antara cambangnya yang panjang dan keriting. Syukur kepada Tuhan, kata Matvei, menunjukkan dengan tanggapan ini bahwa, seperti tuannya, dia menghargai pentingnya kedatangan ini, yaitu, bahwa Anna Arkadievna, saudara perempuan kesayangan Stepan Arkadievich, mungkin bisa mendamaikan suami dan istri. Sendirian atau dengan suaminya, tanya Matvei. Stepan Arkadievich tidak bisa menjawab karena tukang cukur sedang bekerja di bibir atasnya, jadi dia mengangkat satu jari. Matvei mengangguk ke cermin. Sendirian. Siapkan kamar di atas? Beritahu Daria Alexandrovna. Dimanapun dia menginstruksikan. Daria Alexandrovna. Matvei mengulang, seolah ragu. Ya, beritahu dia. Dan ini, ambil telegramnya, berikan padanya, dan lakukan seperti yang dia katakan. Kamu ingin mencobanya, pikir Matvei, tetapi dia hanya berkata, ya, Pak. Stepan Arkadievich sudah mandi dan menyisir rambut dan sedang bersiap untuk berpakaian ketika Matvei melangkah perlahan dengan sepatu botnya yang berderit, kembali ke kamar dengan telegram di tangannya. Tukang cukur telah pergi. Daria Alexandrovna memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan pergi. Dia, yaitu Anda, boleh melakukan apa yang dia inginkan, katanya, tertawa hanya dengan matanya, dan memasukkan tangannya ke dalam saku dan memiringkan kepalanya ke satu sisi, dia memandangi tuannya. Stepan Arkadievich tidak segera menanggapi. Kemudian senyum baik hati dan agak menyedihkan muncul di wajah tampannya. Matvei, katanya, menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Pak, semuanya akan beres, kata Matvei. Beres? Saya yakin, Pak. Kamu pikir begitu? Siapa di sana? Tanya Stepan Arkadievich, mendengar desah gaun wanita di luar pintunya. Itu saya, Pak, kata suara wanita yang tegas dan menyenangkan, dan dari balik pintu muncul wajah tegas dan bopeng Matriona Filimonovna, perawatnya. Nah, ada apa, Matriona? Tanya Stepan Arkadievich, berjalan ke arahnya. Meskipun Stepan Arkadievich sepenuhnya bersalah di hadapan istrinya dan dia sendiri menyadari hal itu, hampir semua orang di rumah tangga, bahkan perawat, sekutu utama Daria Alexandrovna, ada di pihaknya. Nah, ada apa? Katanya dengan sedih. Kamu harus pergi menemuinya, Pak, dan meminta maaf lagi. Mungkin Tuhan akan melihatnya. Dia dalam kesakitan, sangat menyedihkan untuk melihatnya, dan Anda tahu betul seluruh rumah tangga berantakan. Anda harus mengasihani anak-anak, Pak. Minta maaf, Pak. Apa yang bisa kamu lakukan? Sudah waktunya untuk membayar. Tapi dia tidak mau melihatku. Kamu harus melakukan bagianmu. Tuhan itu penyayang, berdoa kepada Tuhan, Pak, berdoa kepada Tuhan. Baiklah, pergilah, kata Stepan Arkadievich, tiba-tiba tersipu. Ya, mari kita berpakaian, ya, katanya kepada Matvei, dan dia melepaskan jubahnya. Matvei, mengembuskan debu tak terlihat, sudah memegang baju yang sudah disiapkan seperti kerah kuda, dan dengan kepuasan yang jelas dia memakaikannya ke tubuh tuannya yang dimanjakan.